di BPJS Ketenagakerjaan sejak tahun 2014 dan saya posisinya sebagai staf peserta bukan penerima upah. Teman saya Iren. Hai, saya Iren. Saya masih calon karyawan. Saya masuk di BPJS Ketenagakerjaan, ikut bergabung di sini tahun 2015. Ada susahnya, ada mudahnya. Kalau susahnya, yaitu bagaimana cara kita melakukan pendekatan ke personalnya atau ke calon peserta ini. Nah, kalau mudahnya, apabila sudah terdaftar, sudah mencapai apa yang kita inginkan, itu akan memacu kita untuk terus mendapat lebih dan lebih. Kalau untuk di Makassar Pak ya, dia dominan hampir seluruh pekerja mandiri. Contohnya misalnya nelayan, ada petani, pedagang, freelance, bahkan Gojek sekalipun Pak, tukang ojek, tukang bentor Pak, pisang epe, tukang saraba, food tradisional Pak yang khas Makassar, itu kami semua jajaki Pak. Jadi tidak ada batas, yang penting dia punya usaha, pekerja mandiri, dan itu bisa ikut program kami. Ibu-ibu pedagang pasar yang saya dekati itu yang paling saya suka. Cara yang saya gunakan, saya datang di situ lihat-lihat, otomatis sebagai pelanggan. Disitulah saya mulai masuk untuk menjual program saya. Di situ saya mulai cerita BPJS Ketenagakerjaan itu hanya yang bekerja yang dilindungi. Kalau anaknya ibu, suaminya ibu, kalau suaminya ibu bekerja ya dilindungi juga. Tapi kalau anaknya ibu yang masih sekolah itu tidak masuk. Seperti itu. Nah, ibunya mulai tertarik. Apa programnya? Nah, saya di situ mulai cerita. Program kami seperti ini. Kalau ibunya sudah mulai tertarik, nah kita bujuk ibunya supaya mendaftarkan beberapa karyawannya. Itu 50-50 kurang lebih. Karena ada pada saat kita datang diterima dengan baik karena mereka belum mengerti program kami dan manfaat kami. Tapi ada juga yang karena mungkin persepsi mereka BPJS Kesehatan langsung ditolak. Tapi setelah kita jelaskan kembali lagi berulang kali, mereka paham, mereka bisa terima kita. Waktu saya kunjungan ke pasar, nah saya lihat potensi di situ kan banyak tukang parkir liar. Saya juga tertarik sekali untuk mengajak preman-preman tersebut atau tukang parkir liar tersebut bergabung di BPJS Ketenagakerjaan. Pertama saya ragu karena takut ditolak. Otomatis kan satu, saya perempuan. Yang kedua yang saya hadapi ini bukan laki-laki biasa. Kalau laki-laki biasa mungkin masih bisa. Nah ini masalahnya preman. Ketika saya sampai di tempat itu, saya menanyakan, Bapak mau ikut BPJS Ketenagakerjaan? Dede menjual lagi, apa itu yang kamu mau jual? Seperti itu kan. Nah yang satu orang ini tertarik sekali dengan program saya dan dia mau mendaftarkan dirinya. Nah di situ dia memberikan saya uang 20.000 rupiah. Nah uang 20.000 rupiah kan program kita 16.800. Nah saya memberikan bapaknya uang 3.000 dan saya menyuruh bapaknya untuk, Bapak tunggu dulu ya Bapak ya, saya pergi tukarkan uang receh dulu karena Bapak masih ada kelebihan uang 200. Dan di situ mulailah bapak-bapak yang lain, yang preman-preman itu datang mendekati saya. Nah disitulah mulai saya mendekati mereka dan akhirnya puji Tuhan sekali mereka semua ingin ikut karena mereka bilang jarang sekali orang sekarang yang jujur. Biasanya mereka kalau marketing atau memasarkan itu mereka selalu mengambil keuntungan. Dan itu yang diajarkan kami di BPJS Ketenagakerjaan adalah hak orang lain itu tidak boleh kita ambil. Kalau trennya untuk saat ini sudah meningkat, mengingat tahun lalu kita sudah mencapai kepesertaan tenaga kerja bukan penerima upah sekitar 12 ribuan. Nah untuk tahun ini kami akan menambahkan lagi kepesertaannya. Seperti yang kita ketahui, kontribusi dari Bank BRI itu sudah sekitar 30%-an. Nah, selebihnya itu dari kami itu akan terus meningkat selama ke depan ini. Meskipun saya baru di sini, saya sudah melihat potensi-potensi yang sangat banyak khususnya di Kota Makassar untuk bukan penerima upah. Kedepannya kita dapat menambah kepesertaan lebih banyak dari yang kemarin. Seperti apa yang dikatakan oleh rekan saya Wesley, saya yakin dan kami optimis kami bisa mencapai itu. Seperti itu. Meskipun